Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan belajar cara memanfaatkan batang bawah yang gagal ini. Sekaligus saya ingin menjelaskan tentang beberapa video yang lalu saya sempat mengatakan teknik penyegaran entres ya. Entres yang kita bawa jauh dari luar daerah atau dari luar negeri ya. Jadi seperti misalnya kita melakukan penyegaran dengan menyambungkan pada hipokotil durian, kemudian kita masukkan dalam kotak atau botol, kemudian kita masukkan ke kulkas, kemudian kita masukkan dalam bagasi sampai kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing ya. Jadi untuk kita peragakan itu kita akan ambil entres dari anggap saja ini sambungan yang kita lakukan pada hipokutil yang ada dalam bagasi kita yang tadi saya sebutkan ya. Anggap saja, tapi ini sekarang saya akan perlihatkan ini sambungan pucuk yang sudah tumbuh ya. Tapi kita akan lakukan pemotongan ya. Potongan untuk kita ambil lagi ya. Tapi yang sudah mekar seperti ini tidak bisa diambil lagi ya. Itu rawan ya. Kita ambil yang tunas-tunas yang belum mekar ya, yang belum pecah ya. Bisa diperhatikan ya. Kita sisakan satu mata tunas saja ya. Oke, satu. Dan kita ambil di sini. Jadi ada dua ya, ada 4 mata tunas yang kita pakai ya. Oke, kita akan memotong. Ini kita lepas dulu sambungan yang lama yang sudah tidak tumbuh lagi, yang sudah gagal. Kita potong aja ya, potong aja seperti ini. Kemudian kita akan lakukan penyambungan. Kita belah setengahnya, atau kita belah semua boleh juga, seperti ini ya. Dan kita pasang entres yang tadi. Ini ada 2 mata. Kita ambil satu mata saja. Kita sayat. Jadi mata entres ini kita ambil dari entres yang sudah hidup ya. Ini ada yang mengatakan tidak bagus ya menggunakan entres yang masih muda. Tapi kalau kita kembali lagi kepada tujuan daripada membiarkan tanaman secara vegetatif, perbaikan tanaman secara vegetatif, tidak masalah. Yang penting kita masih menggunakan bahan tanam dari jenis yang sama, dari batang induk yang sama, dia tetap akan ikut induknya ya. Jadi jangan percaya hoak ya. Jadi itu gunanya kita belajar. Ini kurang lancip, kita buat lancip lagi. Ini memang agak susah nih karena dia kecil ya. Tapi disinilah tantangannya ya. Tantangannya harus hati-hati, jangan sampai ini susah sekali kita pegang sebenarnya, bukan kita sayat ya. Iya, udah. Harus ekstra hati-hati. Usahakan rata pada satu sisi ya. Kemudian lakukan pengikatan. Seperti biasa, diikat dari bawah ke atas ya.
paling bagus itu batang bawah yang langsung disemai bijinya pada media polybag ini ya. Jangan bibit cabutan. Kalaupun bibit cabutan itu harus kita tunggu 1 bulan sampai batang bawahnya betul-betul sudah sehat ya. Jadi kadang-kadang kurang berhasil itu karena kita kurang memperhatikan kondisi batang bawah. Di entresnya segar tetapi batang bawahnya tidak sehat. Itu penyebab utama kegagalan ya. Memang banyak faktor-faktor lain, tapi yang paling menentukan itu batang bawah sama entres. Ya, kalau itu bisa Anda penuhi, insya Allah ya. Butuh skill sedikit saja Anda sudah berhasil ya. Jadi jangan anggap ini susah menyambung ini. Yang penting kita mau mencoba, itu saja kuncinya. Jangan, saya banyak sekali melihat teman-teman kita yang malas mencoba. Mereka selalu menunggu hasil yang dilakukan orang lain, baru mereka mencoba. Tidak seperti itu. Sebaiknya kita coba langsung ya. Walaupun kita tidak berhasil, minimal kita sudah dapat pengalamannya ya. Dan apabila berhasil pun kita akan lebih puas ya. Kemudian jangan lupa setelah ini kita sungkup, karena ini pendek dia, kita pakai plastik yang kecil saja seperti ini. Nah, supaya dia tidak terbang ke sana kemari, seperti biasa kita ikat ya. Kita ikat sedikit, ya, sampai dia terbang ke sana kemari. Susah ya, kalau kecil memang susah ya, susah. Nah, seperti ini ya, setelah diikat seperti ini ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan lakukan penyambungan beberapa lagi. Kita lanjutkan ini dengan ini, kebetulan ada juga batang produk gagal ini. Jadi kita akan lakukan pembelahan di sini. Jika ada tunas-tunas baru yang tumbuh itu dibuang semua, buang semua ya, bisa diperhatikan dengan jelas ya. Oke, oke. Nah, kita belah di sini. Jangan kita gunakan belahan yang lama ini ya. Oh ya, nanti saya berencana untuk video ke depan kita akan lakukan percobaan untuk penyambungan pada belahan yang lama. Jadi bekas belahan ini tidak kita belah lagi ya. Langsung kita tancapkan entres ya. Tapi itu nanti kita buat videonya. Sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Ini kebetulan ada 2 mata tunas yang tidak bisa dipisahkan lagi karena ini agak kecil ya. Agak kecil. Kita geser sedikit lagi. Oke. Oke. Oke, ini masukkan, renggangkan sedikit, masukkan. Oke, ternyata ini agak pas sekali ya, pas sekali seperti ini. Jadi dia terjepit ya, terjepit ya, terjepit dengan baik, dengan bagus. Jadi tidak perlu kita lakukan pengikatan ya, tidak perlu kita lakukan pengikatan. Tapi kalau mau diikat juga boleh, ikat sekali aja, diikat ya, 1 kali saja, ikat 1 kali saja. Satu kali saja, tidak perlu disimpul, tidak perlu disimpul. Oke. Atau kalau Anda misalnya kurang yakin, bisa Anda simpul sekali lagi pada arah yang berlawanan. Oke, tidak perlu dikunci ya, tidak perlu dikunci karena tidak ada yang mencabut di sana ya. Jadi kita akan sungkup ya, seperti biasa. Kita tetap membutuhkan sungkup. Oke, sudah waktunya zuhur. Kita padai dulu sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Jadi begini caranya. Jadi 1 mata tunas saja atau 2 mata tunas. Oke, mudah-mudahan ini ada 2 mata tunas lagi. Harus kita sambungkan sekarang terus ya. Ya, tapi kita break dulu ya. Kita break dulu.
Tapi kayaknya masih ada waktu. Ayo kita lanjutkan lagi, karena nanti kering ya. Kita lakukan dengan cepat ya. Oke, ini bekas sambungan yang sepertinya ini masih hidup ya. Sepertinya ini masih hidup tapi tidak ada tunas, tidak memiliki tunas ya. Tapi kita biarkan dia. Kita buat belahan di sampingnya ya. Ini sudah banyak pelajaran hari ini ya. Kemudian ketika kita melakukan pemotongan entres, nah ini biarkan panjang seperti ini, kita sayat terus ya, sayat terus, nanti baru kita potong. Oke, kita sayat terus supaya kita mudah memegangnya ya. Oke ya, ini kurang lancip ya, karena memang entresnya sudah tidak bisa kita buat lancip lagi. Jadi kita koak sedikit atau kita renggangkan, masukkan dia, masukkan, hati-hati jangan sampai patah. Nah ini pun tidak perlu diikat sebenarnya, tidak perlu diikat karena sudah terjepit ya, terjepit. Tapi kalau Anda masih seperti saya bilang masih kurang yakin, bisa Anda lakukan pengikatan satu kali aja, satu kali aja ya. Justru kalau kita ikat malah renggang dia ya, justru kalau kita ikat dia malah renggang ya. Jadi kita biarkan saja ya. Kita usahakan masukkan lagi. Oke, nampaknya harus kita ikat ya. Jadi pengikatan ini sebenarnya sesuai dengan kondisi ya. Jadi kalau sudah begini ikat aja ya. Kalau memang ini agak licin dia nih, karena kurang lancip tadi ya, kurang lancip saya sebutkan tadi ya, dia lepas ya kan. Nah, dia akan naik ke atas, makanya saya bilang jangan, ini harus kita gunakan puntul sebenarnya. Kalau kasus seperti ini gunakan puntul. Ini sudah sangat licin nih karena sudah keluar ini apa getahnya ya. Oke, ini sudah licin sekali ini ya, sudah licin sekali ini. Jadi bersabar ya. Kalau sudah seperti ini kasusnya, nah ini kita kadang-kadang belajar dari pengalaman. Inilah yang namanya pengalaman ala guru yang paling berharga kan. Ini harus kita buat sayatan lagi ya, sayatan seperti ini ya. Kita harus buat sayatan huruf V ya, bentuk V ya, karena entres kita kurang lancip tadi. Sementara kita stok puntulnya sudah nggak ada ya, stok puntulnya sudah tidak ada. Oh ada ya. Oke, ada. Sabar sebentar, inilah kita proses ya. Padahal kita sudah mau tutup tadi karena sudah waktu zuhur, tapi kita ada kendala, jadi kita harus terpaksa kita buang nih yang lama, kita buang. Jadi kita sesuaikan, tidak ilmu itu tidak harus seperti teori ya. Kadang-kadang di lapangan kita menemukan hal-hal seperti ini. Nah ketika kita lakukan pembelahan V seperti ini, justru yang terjadi malah sudah terlalu besar kita buka tadi. Nah kita sudah terlalu longgar, makanya ini harus kita puntul dulu. Karena ini, jadi kenapa dipakai puntul, jadi kadang-kadang sesuai dengan kondisi di lapangan, kadang-kadang kita harus memakai puntul ya. Kita tusuk di sini ya, jadi bukan untuk gaya-gayaan ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini sesuai kebutuhan. Nah, jadi ketika kita berikan puntul ini masih renggang juga, maka perlu kita lakukan pengikatan lagi ya di bawah puntul ya. Jadi sangat kita lakukan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan ya. Itu maksud saya ya, sesuai kebutuhan. Ada yang harus kita pakai puntul, ada yang tidak perlu kita pakai puntul.
sesuai kondisi ya. Jadi bisa diperhatikan ini alhamdulillah dari bentuknya sudah, kita zoom dulu ya. Oke, bisa ini kan. Nah, bisa tolong diperhatikan ini. Jadi ini ikatannya apa, penyambungannya, penyatuan antara entres dengan batang bawah sudah sempurna ya. Secara visual sudah sempurna. Jadi sudah dipadai seperti ini aja ya. Tidak perlu. Kalau kita mau ikat lagi boleh, karena dia nggak akan bergeser lagi karena sudah kita tusuk dengan puntul. Oke. Jadi jangan lupa tetap kita butuh sungkup ya. Butuh sungkup, dan sungkupnya butuh, kalau ada puntul tidak perlu diikat lagi. Oke. Ini tusukkan dengan puntul. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengikatan. Oke, sudah yang ketiga. Sekarang kita yang keempat. Mungkin pada kasus yang keempat ini kita mendapatkan pelajaran baru nanti ya. Oke, coba kita lihat apa pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini ya. Ya. Kita masih punya satu terus kita akan lakukan belahan setengah ya. Belahan setengah. Saya akan mengingatkan interest sama seperti biasa. Oke, kita akan lakukan sambung di samping, di sisi, di salah satu sisinya. Oh, pecah juga rupanya ya. Memang kalau di batang epokotil ini harus kita belah semua memang ya. Nah, ini perlu kita lakukan pengikatan. Bisa Anda perhatikan ini antara belahannya dengan entres itu tidak menyatu sempurna karena kita kurang lancip ya. Kurang lancip, dan kita tidak bisa membuat terlalu lancip karena tunasnya itu kecil ya. Kecil sangat ya. Jadi kita harus lakukan pengikatan sesuai pengikatan pada umumnya ya. Kita tidak bisa ini seperti biasa ya, tidak kita temukan teknik-teknik terbaru ini ya di sini ya. Jadi teknik-teknik itu kadang-kadang muncul sendiri ya. Muncul sendiri ide-idenya dari oke. Ya. Ini kayaknya harus kita putar-putar atas bawah nih. Karena betul-betul harus kita bungkus ya. Dan sampai air masuk ke dalam sambungan ya. Oke. Ups. Putus ya. Nah, ini bahaya sekali waktu putus ini, akarnya terganggu nih. Akar-akar kecil batang bawah ini bisa aja terputus ya. Dan ini menyebabkan batang bawahnya mengalami kerusakan sedikit, jadi agak terganggu ya. Ini kalau sudah seperti ini memang ya susahnya karena kecil ya. Karena oke, saya kira plastiknya pun plastik bekas nih, bekas mungkin bukan bekas pakai tapi sudah pernah kita tarik. Jadi waktu kita tarik itu dia sudah kaku ya, sudah kaku, jadi kurang padat ya. Tapi kan kurang padat kan. Jadi kalau sebenarnya bisa nih, bisa nggak masalah ya. Tapi kalau mau bagusnya buang aja ke sini, ulangi lagi daripada, karena biasanya kalau ikatannya rapi itu insya Allah ya, insya Allah hidup ya, insya Allah. Ini kita buka lagi, nah ini pelajaran juga nih ya. Jadi jangan asal-asal ya, lakukan sesuatu dengan sempurna ya. Nah ini potongannya juga putus talinya karena waktu kita menyayat tadi ini ada bergerigi ya. Jadi kalau sudah bergerigi seperti ini mudah putus ya talinya.
Ini pun sama seperti kasus tadi, plastiknya sudah kita tarik, jadi sudah kaku dia, tidak lagi ngeper, istilahnya ngeper. Iya, kita harus coba atas bawah ya. Kita ulangi lagi, jangan sampai air masuk dalam sambungan. Usahakan ikatannya rapi. Oke, saya kira 4 batang yang sudah saya peragakan ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada saudara-saudara semua. Anda harus bisa mengambil pelajaran. Oh, sorry, kameranya bergeser ya, Anda bisa melihat. Ini dia. Oke, ini dia. Begini ya. Harus lakukan dengan rapi ya, oke. Mudah-mudahan 4 batang bawah yang kita gunakan ini bisa memberikan hasil 100% ya. Jangan lupa seperti biasa sungkup, jangan lupa sungkupnya. Oke, jangan lupa sungkupnya. Lakukan pengikatan, jangan ini apalagi musim angin nih. Oke, demikian yang bisa saya share pada hari ini, penggunaan entries dari entries yang sudah hidup ya pada batang buah yang lain, kemudian diambil beberapa mata untuk kita sambungkan kembali ya, atau kita ambil entries dari hasil proses penyegaran entries yang kita bawa dari luar negeri atau dari luar daerah, dengan cara kita sambung pada hipokotil dan kita amankan di kulkas atau di bagasi. Oke ya, mudah-mudahan dengan sharing pada hari ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya yang telah memberikan contoh ini bukanlah yang terbaik ya, namun mungkin saya yang duluan belajar dari saudara-saudara, mungkin karena umur saya mungkin lebih tua, jadi saya lebih duluan mendapat pelajaran ini. Jadi tidak ada istilah terlambat ya untuk belajar. Jadi siapa yang duluan belajar tentu memberi pelajaran kepada yang lebih muda. Bisa jadi orang sudah tua tapi tidak belajar masalah ini, jadi masih muda dalam hal ini ya. Jadi umur itu tidak jadi patokan ya. Jadi yang duluan bisa tolong di share kepada yang belum bisa. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya hidup kita di dunia ini. Oke. Demikian ceramah pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.